yang berikutnya mengenai sunnah-sunnah Jumat. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai syarat sah Jumatan, syarat sah khutbah, ya, syarat-syarat daripada sholat Jumat. Maka sekarang lanjut kepada sunnah-sunnah Jumat. Jadi ada beberapa sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan pada hari Jumat untuk menyempurnakan pahala Jumat kita. Kita sangat penting menjaga sunnah-sunnah dalam hari Jumat ini, karena memang hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, pimpinannya hari yang sangat istimewa. Sampai di akhirat pun di surga nanti hari Jumat ini hari yang istimewa. Yaumul Mazid dalam Al-Quran dikatakan hari Jumat itu dikatakan, ya, diberi nama Yaumul Mazid, hari di mana nikmat orang ahli surga ditambah oleh Allah. Orang dimasuk surga itu udah nyaman dah, udah nikmat dah. Tapi setiap hari Jumat bertambah lagi nikmatnya. Tidak sama dengan Jumat yang sebelumnya. Setiap hari Jumat. Kenapa ditambah? Karena setiap hari Jumat orang-orang ahli surga itu diizinkan oleh Allah, ya, untuk melihat wajah Allah, untuk melihat Allah langsung. Itulah kenikmatan yang sangat-sangat, ya, nikmat yang sangat-sangat tinggi nilainya dibandingkan nikmat-nikmat surga yang lain. Itu setiap hari Jumat. Makanya di dunia ini, ya, Allah istimewakan banyak amalan-amalan yang sangat dikhususkan pada hari Jumat, yang mana amalan itu tidak disunahkan di hari-hari selain hari Jumat. Kita akan bacakan, ya, sunnah-sunnah pada hari Jumat. Wahia katsiratun minha. Sunnah-sunnah pada hari Jumat itu banyak. Di antaranya yang pertama mandi. Waktuhu yadkhulu bitulu'il fajri wa yahruju bil ya'si min huduril jum'ah. Itu di antara sunnah Jumat adalah mandi Jumat. Jangan sampai kita pergi solat Jumat, ya, melaksanakan solat Jumat tidak mandi. Kenapa? Karena mandi Jumat itu pahalanya besar. Hadis-hadis yang sebelumnya dikatakan, ya, disampaikan oleh Nabi SAW, siapa yang pergi Jumatan, mandi kemudian pergi Jumatan, maka setiap langkah, ya, dia pergi Jumatan dengan berjalan kaki, setiap langkahnya dihitung seperti setahun ibadah. Satu langkah, Pak, bukan setiap pergi ke masjid dihitung setahun ibadah, tapi setiap langkah. Kalau 100 langkah berarti 100 tahun ibadah. Yang siangnya puasa malam tahajud, mampu tak gitu, Pak? Setahun pun puasa terus, malamnya tak tidur tahajud terus sampai subuh. Mampu tak? Tak mampu, Pak. Tapi dengan pergi Jumatan, mandi dulu, ya, perginya jalan kaki, setiap langkah dihitung seperti setahun ibadah. Kalau satu langkah, kalau rumah kita ke masjid itu 10 langkah, 10 tahun ibadah. Kalau dari rumah kita 100 langkah, 100 tahun ibadah. 100 tahun ibadah yang siangnya puasa, malam tahajud. Tapi syaratnya apa? Mandi dulu. Syaratnya mandi, ya. Maka mandi Jumat itu jangan sampai kita tinggalkan, karena itu anugerahnya sangat besar. Waktunya kapan itu sunnah mandi Jumat? Yadkhulu bi tulu'il fajri wa yahruju bil ya'si. Waktu mulai kesunahan mandi Jumat, orang itu mandi hari Jumat sudah terhitung sunnah kalau mandinya itu waktunya yaitu mulai terbitnya fajar, berarti masuk waktu subuh. Jadi kalau sekarang waktu subuh itu jam 4:30, nah itu kalau mau mandi Jumatan mungkin kadang-kadang jam 6:30 udah pergi kerja, balik jam 11:30. Kalau nunggukan balik baru mandi Jumat ada terkejar, maka boleh pergi kerja jam 6 mandi langsung niat mandi Jumat, boleh. Dah terhitung sunnah, sudah terhitung mendapatkan kesunahan, walaupun pergi kerja dulu tidak masalah. Sudah terhitung mendapatkan kesunahan mandi
mandi Jumat. Berarti balik kerja tak perlu mandi lagi, tak perlu mandi Jumat lagi. Kalau kerjanya mungkin kerja yang bersih ya. Tapi kalau kerja ngubak ikan di kolam pagi Jumatan mandi, uyuh gam solat orang pergi Jumat ciumnya. Mandi lagi. Jangan sampai tak mandi. Jadi lihat-lihat keadaan gam ya. Lihat-lihat keadaan. Jadi kalau pagi udah mandi tapi kerjanya kerja yang istilahnya berkenaan dengan yang agak kotor, iya, pergi Jumatan mandi lagi lah ya. Jangan sampai bau ketiak kita mengganggu orang-orang yang sedang ibadah, menghilangkan kekhusyuan orang. Itu sunnah mandi. Wa afdalu ta'khiru ila rawah. Namun yang paling afdal walaupun boleh ya, boleh ketika waktu subuh itu udah masuk, sudah sunnah, sudah boleh mandi. Yang paling afdal begitu Jumatan baru mandi, itu yang paling bagus. Bagi yang bisa menyempurnakannya itu paling bagus seperti itu. Tapi bagi yang tak bisa tadi, mungkin ketergantungan ya, karena keterikatan dengan pekerjaan ya. Keluar kantor harus jam 12, sedangkan waktu Johor kadang-kadang itu sebagian waktu ya, beberapa dalam sebagian bulan itu Johor itu biasa jam setengah 12. Kadang-kadang baru boleh keluar kantor, baru boleh keluar perusahaan jam setengah 12. Kalau kita mandi bakal selesai Jumatan, mandinya awal boleh. Tapi kalau sekiranya kita bisa mandi begitu dekat dengan berangkat dan mandi tidak meninggalkan sholat Jumat, itu paling bagus. Begitu mau berangkat, begitu mandi, itu yang paling bagus. Itu sunnah yang pertama adalah mandi. Yang kedua, at-tazayyun bi ahsani siyab wal baidu aula fayalbasu saubal qamis wal imamah war rida wa yusannu ayyuballighul khatib bi husnil hay'ah. Sunnahnya lagi adalah berhias dengan sebaik-baiknya pakaian. Berhias di sini maknanya adalah berhias bagi laki-laki ya. Kalau bagi laki-laki ya dengan pakaian yang bagus ya. Pakaian yang paling baik al-bidu aula, yang paling bagus untuk Jumatan, walaupun yang lain boleh, yang lain boleh-boleh saja. Yang paling bagus adalah warna putih. Wa baidul aula, pakaian yang paling baik untuk sholat Jumat paling bagus itu adalah warna putih. Fayalbasu saubal qamis wal imamah. Maka sunnah diantara hiasan ya, kesunnahan berangkat pada hari Jumat adalah bajunya warna putih, dan kalau ada komis, kalau bahasa kita jubah, pakai gamis atau jubah. Wal imamah pakai serban, war rida pakai rida. Rida itu, ini namanya rida. Kalau bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesia? Soban. Soban itu yang di kepala. Kalau sal, sal ya, bahasa Indonesia sal. Hari Jumat. Wa yusannu ayyuballighul khatib, tapi bagi khatib lebih yang sunnahnya bagi khatib lebih lagi hiasannya, pakaiannya. Bagi tugas, kalau kita tugas khatib ya, dapat tugas Jumatan, lebih lengkap, lebih bagus. Usahakan itu sunnahnya pergi Jumatan, walaupun pakaian-pakaian yang lain yang penting menutup aurat sudah sah, tetapi yang paling baik kalau kita ingin mencari yang terbaik pakaian dalam pergi Jumatan ya. Kemudian yang ketiga, at-tanazzub min halqi anati wa natfi ibti wa qassi syaribin wa taqlimi zufrin wa izalatir rihin. Sunnahnya lagi ketika hari Jumat tanazzub, membersihkan badan. Maksudnya membersihkan badan, halqi anah, memotong bulu-bulu yang ada di tubuh, termasuk bulu kemaluan. Wa natfi ibtin, mencabut. Kalau bulu ketiak itu sunnahnya dicabut. Wa natfi ibtin ya. Sunnahnya itu kalau bulu ketiak dicabut, bukan dicukur. Kalau bulu kemaluan sunnahnya dicukur.
Wa qasisaribin, memotong. Kalau kumis sunnahnya dipotong, bukan dicukur. Kalau ada yang kumis mau dipendekkan ya, atau mau dihilangkan, jangan dicukur. Sunnahnya dipotong ya, bukan dicabut. Atau bukan juga dicukur. Kalau ingin dapat pahala sunnah. Maksud sunnah bagaimana? Kalau kita kerjakan dapat pahala. Nah, gitu maksudnya sunnah. Kalau kita mencukur kumis, ya hilang juga kumisnya, tapi tak dapat pahala. Tapi kalau kita pakai gunting atau dipotong, itu berpahala. Itu sunnahnya kalau kumis menghilangkannya dengan dipotong. Kalau bulu ketiak dengan dicabut. Bulu ketiak sunnahnya jangan dicukur. Kalau dah kepanjangan gimana tak? Uyuh kalau dicabut sakit. Jangan bah. Tinggal lihat keadaannya ya. Kalau bisa, ini kalau bisa.